Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita setiap Sabtu pagi, yaitu buku 60 hadis Sultaniyah. Kita masuk ke hadis ke-24 halaman 55. Kalau di sini, tapi nggak tahu, pokoknya hadis 24. Silakan. Ada yang belum pegang, sudah pegang semua ya. Ya. Hadis ke-24 ini adalah memperlakukan non muslim secara adil. Nah, beda. Halaman berapa di situ? Oh, halaman 24, ya. Memperlakukan non-muslim secara adil. Ya. Hadis ke-24. Man qatala nafsan mu'ahadatan, ya, bi ghairi haqqiha lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsi mi'ati amin. Ya. Barang siapa yang membunuh seorang muahid, maksudnya kafir muahid, tanpa hak, maka ia tidak akan mencium wangi surga. Dan wangi surga itu dapat tercium sejauh perjalanan. Ini luar biasa yang pertama. Ya. Lalu hadis ke-25-nya, Shalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Najran ala alfai hullatin. Ya, ala alfai hullatin nisfu fi safarin wa baqiyatu fi rajabin yu'addunaha ilal muslimina wa awari salasina dir'an wa salasina farasan wa salasina ba'iran wa salasina min kulli sinfin min asnafis silahi yaghzuna biha wal muslimuna dhaminuna laha hatta yarudduha alaihim in kana bil yamani kaidun aw ghadratun ala an la tuhdama lahum. Ala an di sini ya, la tuhdama lahum bai'atun wala yukhraja lahum qassun wala yuftanu an dinihim ma lam yahdisu hadasan au yakulu ar-riba. Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai dengan penduduk Najran, di mana mereka akan membayar 2000 hullah, 2000 emas. Separuh dibayarkan pada kaum muslim pada bulan Safar dan separuh sisanya pada bulan Rajab. Ya, dan meminjamkan kepada kaum muslimin 30 baju besi, 30 ekor kuda dan 30 ekor unta dari setiap seksi persenjataan
yang menggunakan senjata tersebut. Dan kaum muslim menjamin pinjaman tadi sampai dikembalikan kepada mereka selama sumpahnya tidak dijadikan tipu daya dan pengkhianatan. Bahwa kaum muslimin tidak akan merusak perjanjian perdagangan mereka, tidak akan mengganti pendeta mereka, tidak akan mengeluarkan agama mereka selama mereka tidak mengerjakan perbuatan zalim dan memakan riba. Hadis riwayat Abu Daud 2644. Kalau yang tadi dari Musnad Imam Ahmad tahun nomor 19.061. Ya, yang pertama yang harus kita pahami, kaum muslimin ya di dunia ini ada dua, ada orang mukmin dan ada orang kafir, ada orang muslim dan ada orang kafir, nggak ada yang ketiga. Orang kafir terbagi menjadi ada 3 golongan. Yang pertama itu orang kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang hidup bersama kaum muslimin di dalam wilayah kaum muslimin. Dia masih tetap dalam kafir. Ya, karena Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi tidak dipaksa tuh orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Makanya di dalam daulah Islam masih ada orang kafir zimmi, orang kafir yang di bawah perlindungan. Tetapi mereka diberlakukan seluruh hukum-hukum Islam kecuali yang memang mensyaratkan ada Islam pada pelaksanaannya. Contoh sholat. Sholat itu harus wudu, harus muslim, harus mukmin, maka dia nggak diwajibkan sholat. Tapi menutup aurat, mereka harus menutup aurat juga bagi muslimahnya. Ya, tapi mereka tidak boleh makan riba, mereka nggak boleh makan riba. Mereka juga nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, sama seperti kaum muslimin. Ini kafir zimmi. Bahkan kafir zimmi ini pun adalah orang yang diberi jaminan tadi dan diberi kesejahteraan sebagaimana kaum muslimin dalam daulah Islam. Jadi sama nih, ini satu golongan orang kafir yang seperti itu. Ya. Yang kedua, orang kafir yang disebut dengan kafir muahid. Kafir muahid ini adalah orang kafir yang hidup di luar negeri kaum muslimin, ya, di luar daulah kaum muslimin, tetapi mengikat perjanjian damai untuk tidak saling memerangi dalam batas waktu tertentu. Dan kafir muahid ini biasanya satu negara itu punya utusan ke dalam negeri kaum muslimin. Jadi ada duta besarnya, ya, ada perwakilannya, ya, gitu ya. Ada orang-orang yang kemudian tadi menjaga, tentu maksudnya adalah perdamaian, menjaga perbatasan di antara mereka, ya, di antara kaum muslimin dan juga tadi negeri itu, ya, negara mereka. Dan kaum muslimin tetap diperbolehkan untuk bagaimana? Untuk melakukan dakwah, gitu. Ayo, jangan begitu. Ayo, perhatikan sini. Ini lihat sini, lihat kaya sini. Ah, ya, ayo sini. Ya, begitu ya. Ini orang kafir muahid, terikat perjanjian. Ya, lihat tuh bacanya. Dan yang ketiga adalah orang kafir harbi. Sebenarnya kafir muahid ini juga sebenarnya kafir harbi. Karena kafir muahid ini adalah juga nanti bisa diperangi sewaktu-waktu kalau mereka melanggar perjanjian dan menghalangi dakwah Islam secara fisik. Jadi mereka nanti disuruh menggabungkan negeri mereka ke dalam wilayah negeri Islam. Itu orang kafir muahid juga begitu. Nah, kafir harbi yang ketiga ini adalah kafir harbi fi'lan. Jadi sebenarnya tadi itu kafir harbi muahidan. Ya. Kafir harbi fi'lan yang secara nyata memerangi kaum muslimin.
Nah ini nggak ada ini interaksi apapun, pokoknya perang. Kalaupun diam-diaman ya diam-diaman saja. Nah, tapi nggak ada perjanjian perang. Ya, kalaupun misalnya apapun ya harus siap. Nggak ada perjanjian perdagangan, nggak ada perjanjian apapun. Tapi kaum muslimin juga tetap mengirimkan, apakah itu mata-mata, ya, tahu mata-mata? Orang yang kemudian disusupi sana, ya. Kaum muslimin pun tetap menyebarkan dakwah kepada semua orang-orang yang bisa diajak masuk Islam di negeri kafir harbi tadi. Jadi tetap dilakukan. Nah, dalam masalah ini kaum muslimin dalam daulah Islam tetap memperlakukan non muslim secara adil. Paham? Jadi man qatala nafsan muahadatan. Jadi nafsan muahadatan. Jadi orang yang dalam kafir muahid. Orang yang dalam perjanjian. Apa kata Rasulullah? Dia tidak mencium bau surga, insyaallah. Artinya dosa. Bahkan kemudian dikatakan surga itu bisa tercium dari dari jarak perjalanan 500 tahun. Berarti orang ini benar-benar ini ya masuk ke dalam neraka. Karena di mana tempatnya? Tapi kan perjalanan antara surga dengan neraka. Enggak. Sudah, pokoknya itu ada neraka dan surga. Dan surga itu bisa tercium. Maksudnya apa? Orang-orang yang akan memasuki surga dalam prosesnya, ya kita tahu bagaimana prosesnya nanti. Ada jembatan Shiratal Mustaqim, ya kan? Ada padang mahsyar sebelumnya, ya. Apa? Mereka kemudian bisa merasakan bahwa mereka akan masuk surga. Orang yang membunuh kafir muahidan, jadi kafir muahid ini enggak masuk surga, dosa besar, masya Allah. Berarti kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, seorang khalifah, amirul mukminin harus menjamin orang-orang kafir ini nggak boleh dibunuh, nggak boleh disakiti. Ini bahkan, nah dalam hadis yang kedua ini harus dipahami ya. Di situ Rasulullah SAW kaum muslimin memiliki apa tadi jaminan. Ada yang harus dibayar. Apa jaminan itu? Tadi ada 30 ekor kuda, ya tak? Ada perlengkapan perang. Itu bukan rampasan, tapi itu pinjaman. Dikembalikan. Ya. Cuma mereka pun ada perjanjian, mereka nggak boleh makan riba. Oh, riba itu haram. Makanya riba itu ya, nanti dalam perjanjian juga kepada orang-orang kafir tetap tidak diperbolehkan. Di samping tentu adalah keharaman dari Allah, wa halallahul bai'a wa harrama riba, tentu pada saat implikasi atau apa ya, efek dari berlakunya riba itu adalah ekonomi yang susah nantinya. Gara-gara riba jadi mahal-mahal, bisa jadi susah dan sebagainya. Ya. Nah, penjelasannya, ini baru penjelasannya. Pada hakikatnya setiap orang yang menjadi warga negara Islam, baik dia seorang muslim yang hijrah ke wilayah negara Islam maupun seorang non-muslim yang menyatakan tunduk kepada pemerintahan Islam sehingga disebut sebagai ahlu zimmah tadi, kafir zimmi tadi ya, harus diperlakukan secara adil sesuai hak dan kewajibannya oleh penguasa. Hal ini sesuai dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha bi'imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Lawan dari adil itu zalim. Kalau zalim masuk neraka, nggak boleh. Ya, karena Allah mengharamkan kezaliman pada zatnya.
Wa ma'allahu zulman lil abid. Kita pun nggak boleh berlaku zalim. Jadi Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Ya, jadi adil kepada orang kafir, memberikan haknya. Jadi tetap mereka nggak boleh tuh makan riba, ya, mereka nggak boleh membuka aurat, termasuk di situ. Nggak boleh minum khamar. Tapi gimana kalau mereka minum khamar di dalam rumahnya nggak ketahuan? Ya kalau nggak ketahuan ya biarin aja, ya. Tapi kalau ketahuan di dalam rumahnya, di luar rumahnya, ya, ini nggak ada ampun lah. Sama mereka dihukum juga. Yang kedua penjelasannya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil kepada ahlu zimmah sesuai dengan ketentuan syariat. Ketentuan syariat yang mengikat kaum muslim dan wajib diterapkan atas seluruh manusia, kecuali hukum syara yang menjadikan Islam sebagai syarat sahnya sebuah perbuatan seperti hukum-hukum seputar salat dan zakat. Nah, tadi yang ayah katakan, Ayo udah dapat contekannya soalnya. Jadi lebih dulu baca. Gitu ya. Jadi kalau dia mengerjakan urusan-urusan yang syaratnya adalah keislamannya, maka itu tidak boleh bagi kafir zimmi. Tapi selain itu harus mereka kerjakan juga. Ya. Aturan ini digali dari ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW yang memperlakukan hukum yang sama kepada kaum muslim maupun non muslim, sebagaimana ketika beliau SAW menghukum mati seorang Yahudi yang terbukti bersalah membunuh seorang perempuan. Jadi ada juga itu orang Yahudi membunuh orang Yahudi juga di dalam wilayah kaum muslimin, di dalam negeri kaum muslimin. Pada waktu itu dibunuh lagi dia, sama hukumannya itu. Jadi mereka diterapkan hak dan kewajibannya tadi. Ya. Kemudian riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa kaum muslim wajib memberikan perlindungan kepada ahlu zimmah sebagai perlindungan yang diberikan kepada orang lain. Sebagaimana maksudnya di situ ya. Sebagaimana ya perlindungan yang diberikan kepada orang lain, maksudnya kepada warga negara kaum muslimin, yang non muslimnya yang ahlu zimmah pun diberi perlindungan. Jadi nggak ada cerita kalau Islam berkuasa kayak macam sekarang ini ada fitnah-fitnah ya kan. Pada saat misalnya Islam berkuasa lalu kemudian nanti akan keluar semua orang-orang non muslim, ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, Buddha, mereka akan kemudian dibunuhi, diusir. Enggak. Memang mereka siapa? Mereka itu makhluk Allah. Coba tanya kepada mereka, siapa yang menciptain mereka? Ya, jin, setan, enggak mungkin. Yang mereka itu adalah posisinya sebagai makhluk Allah, maka mereka harus taat pada aturan Allah. Ya. Jadi mereka pun harus, kok mereka nggak mau, mereka lari, mereka kabur, ya nggak akan dipaksa, silahkan mereka kabur, tapi mereka akan dijaga di dalam daulah Islam. Apa yang diberi jaminan? Makanan, sama. Nggak boleh ada orang yang kelaparan dalam daulah Islam. Nggak perlu tuh ada cerita moral, Tuhan saya lapar, misalnya, nggak usah ada yang kayak gitu. Negara menjamin Islam. Pakaian, semua yang kalian perlu, yang semua diperlukan oleh warga negara, pakaian tadi dijamin harus ada. Kecuali, saya butuh aksesoris nih, ya itu lain lagi, dia harus cari lagi. Tapi pakaian yang menutup aurat semuanya ya diberikan oleh negara. Terus perumahan, diberi rumah. Jadi makanan, pakaian, perumahan, pendidikan,
keamanan, bahkan kesehatan semuanya sebesar-besarnya diberikan oleh negara. Kepada siapa? Warga negara, baik dia muslim ataupun non-muslim. Syaratnya ya tentu dia warga negara. Kalau bukan warga negara, tadi jangan-jangan wilayah dia adalah kafir harbi, oh siap-siap perang kita. Ya tak? Nah, jadi begitu. Dan ini yang dijalani oleh para khalifah, para pengganti Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya. Jadi ini dilaksanakan, contoh dari Rasulullah itu dilaksanakan. Untuk apa? Menghormati dan menempatkan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ya dalam perlindungan dan tadi menjaga hak-hak mereka. Nah, selanjutnya diriwayatkan bahwa menjelang wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada orang yang akan menggantikan dirinya sebagai khalifah. Yang waktu itu adalah ada calon-calonnya. Ada calonnya ya, nih ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ya, ada Abdurrahman bin Auf. Nah, itu termasuk juga. Ada Jubair bin Al-Awam. Semua itu adalah bagian dari calon-calonnya. Ya, yang terpilih ya pada waktu itu yang juga menjadi keridhaan kaum muslimin dan kesetujuan semuanya adalah Utsman bin Affan. Nah, apa Umar bin Khattab ini memberi nasihat tentang apa? Tentang persoalan ahlu zimmah. Ini, ya. Halo, jangan tidur. Oh, enggak tidur. Kirain tidur. Persoalan ahlu zimmah. Apa kata Umar bin Khattab? Dan tunjukilah dia bahwa atas jaminan Allah dan jaminan Rasulnya, dia harus menunaikan jaminan Allah dan Rasulnya bagi mereka, yaitu ahlu zimmah, untuk berperang demi mereka. Oh, jadi kita lindungi itu ahlu zimmah itu, ya kan? Dan tidak membebani mereka dengan beban yang melebihi kemampuan mereka. Masya Allah. Mereka itu dinaungi. Loh, kalau gitu kalau mereka tetap kafir gimana? Ya urusan dia. Tapi dia tetap diajak untuk masuk Islam. Jadi kalau dalam daulah Islam, orang kafir itu juga diberi kesejahteraan. Kalau selain daulah Islam itu susah. Di dunia mereka susah tuh orang kafir, ya. Di akhirat masuk neraka. Kalau dalam daulah Islam di dunia mendingan lah. Walaupun jangan mendingan juga, tapi di akhirat masuk neraka. Nah, kalau sekarang orang kafir udahlah susah, nggak ada daulah Islam. Ya seperti yang dikatakan oleh surat Al-Ghasyiyah itu, amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Mereka bekerja susah payah, hidup susah, tapi kemudian dijebloskan ke dalam neraka. Mau kayak gitu? Nggak mau. Kalau orang Islam hidup senang masuk surga, jadi nggak ada yang susah. Kalaupun sekarang misalnya nggak makan, nggak punya pakaian, ya sabar, ya dah. Jadi tetap pahala masuk surga. Alhamdulillah. Nah, dalam daulah Islam orang-orang kafir itu bagaimana? Dijaga. Bahkan kata Umar bin Khattab, kalau perlu untuk menunjukkan peperangan menjaga mereka, perang. Masya Allah. Mereka gimana? Nggak wajib perang. Ya, mereka nggak wajib perang tuh. Ya. Tuh, kok enak bener. Ya, biarin aja dia enak sebentar ya. Kalau dia tetap kafir sampai matinya dia, wah, kasihan juga dia. Dia masuk neraka. Nauzubillah. Nah, terakhir. Perjanjian Nabi SAW dengan orang-orang non-muslim dan dari Najran. Ini tadi ya penjelasan hadis yang tadi. Secara gamblang menunjukkan bahwa ritual dan tempat peribadatan non-muslim tidak akan diganggu. Nah, jadi kalau pernah ada misalnya penguasa yang mengatakan Islam, lalu kemudian menghancurkan tempat-tempat ibadah non-muslim, wah itu nggak beres.
ngebom, dibom, dihancurin, nggak boleh. Apalagi menghancurkan tempat ibadahnya sendiri dengan alasan misalnya terorisme, memfitnah dan sebagainya. Masjid dibom sendiri, gereja dibom sendiri, wah ini nggak beres ya, gitu ya. Jadi nggak boleh tempat peribadatan itu oleh non muslim, ya, oleh non muslim. Tempat peribadatan non muslim tidak boleh diganggu oleh orang Islam. Ini jaga oleh negara, ya. Selama orang-orang non muslim tersebut mematuhi hukum dan aturan yang diberlakukan negara Islam, ya. Jadi nanti syiar-syiarnya mereka nggak boleh melakukan murtadisasi, pemurtadan, nggak boleh. Bagi orang Islam disuruh masuk agama mereka paksa-paksa, itu nggak boleh, ya. Ini merupakan wujud nyata penerapan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada paksaan dalam urusan agama, la ikraha fid din. Jadi nggak ada tuh paksa-paksa. Kalau gitu gimana orang Islam? Halo, dibangunkan itu. Nah, bagaimana orang Islam ini? Ya nggak bisa ngomong, kamu jangan paksa saya dong, kan la ikraha fid din. Wah, salah ini, ya. Ini untuk orang kafir. Kita paksa. Kalau kamu nggak mau sholat, orang Islam dihukum. Oh, berat loh. Iya, oleh negara nanti. Ya, nanti kalau kita pelajari nanti kitab Nizamul Uqubat. Ya, dipaksa tuh. Kamu nggak mau pakai kerudung, nggak menutup aurat, ya, bagi perempuan muslimah yang telah balik, ya, ada kena hukumannya. Tapi berarti maksa dong? Iya, biar nggak rusak, biar nggak seperti perahu yang kemudian dibolongi oleh orang yang duduk di paling bawah. Itu pernah ya contohkan ya. Jadi orang Islam, masyarakat Islam itu seperti orang naik perahu, ya. Satu di bagian bawah, satu di bagian atas. Kalau yang di bawah ini bilang saya pengen punya air, dia bolongin tempat duduknya, gimana kira-kira perahu itu? Tenggelam. Terus yang di atas bilangin, biarin aja, itu kan tempat duduk dia sendiri. Kita juga gitu, misalnya, biarin aja dia nggak sholat, biarin aja dia nggak melaksanakan hukum Allah, biarin aja dia misalnya nggak menutup aurat, biarin aja, ntar juga dia yang kena dosanya sendiri. Kita biarkan itu, rusak kita semuanya, Masya Allah, ya, tenggelam kita semuanya itu kata Rasulullah SAW. Ya, itu hadis yang dihafal ya, itu masuk yang hadis yang dipelajari ya, cuman bukan bagian yang dihafal ya, itu ada. Nah, jadi begitu. Sementara itu para imam maksud di sini salah cetak nih. Sementara itu para imam mazhab berbeda pendapat tentang perlu tidaknya menyerahkan urusan tempat ibadah kepada kaum non muslim, meskipun mayoritas di antara mereka berpendapat bahwa imam, yaitu khalifah, memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling baik sesuai keadaan dan kepentingan kaum muslimin. Jadi cuma perbedaan pendapat di antara orang Islam itu siapa yang ngelola gitu aja. Mereka yang ngelola atau termasuk juga pengelolaan khalifah. Ini beda sedikit aja, nggak masalah. Paham? Jadi orang-orang non mukmin, orang-orang non muslim di dalam daulah Islam dilindungi, ya, dijaga kehormatannya, tetapi mereka pun melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Paham? Begitu ya. Ini dalam Islam. Jadi Islam memperlakukan non muslim secara adil. Ya. Ada pertanyaan? Paham? Cukup ya? Sudah lewat waktu nih ya. Cukup ya? Ustazah mungkin mau menambahkan? Ibu menambahkan? Enggak ada. Cukup ya. Nah, ini bukunya sudah dipegang semua, disimpan, dinamai, nggak ada lagi yang tidak dapat. Semua sudah dapat, ya. Gitu ya, dijaga ini menjadi harta kalian yang sangat berharga buku itu, ya.
Yuk, kalau tidak ada kita tutup, tidak ada pertanyaan dan tambahan, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.